Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syifa RSUD Tugurejo Semarang yang insya Allah selalu berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dan terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu kepada saya pribadi, Rara Mutia Ifayatus Solihah, dan teman-teman PPL UIN Wali Songo Semarang untuk belajar bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang berharap kepadanya, yang tidak pernah membiarkan hambanya bergantung, dan yang tidak pernah menolak siapapun yang meminta dan berdoa kepadanya. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda yang mulia, kekasih Allah yang paling dicinta, dan manusia yang sempurna sepanjang masa, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ada yang pernah atau tidak merasa bahwa dirinya itu paling baik, dirinya itu paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, apabila kita merasa bahwa diri kita ini paling baik, diri kita ini paling layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang ahli dalam beribadah, dibandingkan orang yang soleh dan solehah, nah kita jangan senang dulu Pak, Bu. Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan nikmat yang biasa saja kepada kita, tetapi nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada orang yang ahli beribadah. Meskipun kadang kita merasa bahwa hidup orang yang ahli ibadah itu tidak seberuntung kita, tidak sebahagia kita. Mungkin kita juga sering bertanya, kenapa kok hidup dia itu miskin terus? Hidup dia kok susah terus? Padahal dia ahli dalam beribadah. Hal tersebut bisa jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin lebih dekat dengan dia. Dengan kemiskinan yang Allah berikan dalam hidupnya, dia menjadi sering berdoa. Dengan sakit yang Allah berikan, dia menjadi sering berdoa. Dan dengan masalah yang Allah berikan kepadanya, dia menjadi sering berdoa dan mendapatkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seringnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita yang telah diberikan kemudahan oleh Allah, telah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah lalai. Kita jarang beribadah, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau menangis ketika dihidangkan begitu banyak makanan di hadapannya oleh istri-istrinya. Karena Abdurrahman bin Auf merasa, hidup saya kok nikmat banget, sedangkan masih banyak orang-orang yang soleh dan solehah, tapi hidup mereka susah. Sampai istri Abdurrahman bin Auf itu bingung dan bertanya, kenapa engkau menangis? Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, bagaimana saya tidak menangis ketika melihat orang yang soleh itu hidupnya susah, tetapi Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada saya. Contohnya seperti Hamzah dan Musa bin Umair. Mereka adalah seseorang yang soleh, tetapi hidup mereka susah. Terlihat ketika mereka tewas dalam perang Uhud. Mereka tidak memiliki kain kafan untuk menutupi jasadnya. Hanya selimut kecil yang mereka miliki, yang ketika dipakai untuk menutupi tubuhnya, ketika ditutupi kepala mereka, kaki mereka terlihat. Dan ketika dipakai untuk menutupi kaki mereka, kepala mereka tidak tertutupi. Saking kecilnya selimut yang mereka miliki itu. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Auf merasa bahwa dirinya itu
memiliki amal yang sedikit, tetapi kenapa Allah memberikan nikmat yang banyak kepada saya? Abdurrahman bin Auf curiga, jangan-jangan kesolehan orang yang hidup di dunianya itu soleh dan solehah, Allah balas di akhirat kelak. Sedangkan amal yang dia miliki Allah balas dengan nikmat yang begitu banyak di dunia ini, dan di akhirat kelak tidak mendapatkan apa-apa. Itulah yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau menangis ketika melihat makanan yang begitu banyak di hadapannya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tahu siapa yang lebih dekat dengan dirinya, siapa yang lebih pantas di hadapannya. Jadi, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita ini lebih pantas di hadapan Allah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan apa yang kita inginkan. Misalnya nih Pak, Bu, kita pengen motor, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha dan berdoa, kita ikhtiar, kita berusaha dengan bekerja mencari uang, dibarengi dengan berdoa, kita melaksanakan sholat wajib, kita melakukan sholat sunnah, sholat tahajud, bersedekah dan lain sebagainya, dengan tujuan kita meminta apa yang kita inginkan, yaitu tadi kita menginginkan motor. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan apa yang kita inginkan, Allah sudah memberikan motor kepada kita. Kemudian ada teman kita yang bertanya nih, wah motor baru nih Pak, Bu. Dan dengan bangga kita menjawab, ya ini hasil ikhtiar saya, ini hasil sholat tahajud saya. Nah, itu tidak boleh, Bu. Timbul riya dalam diri kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan mudah. Padahal apa-apa yang Allah berikan kepada kita ini tidak sebatas anugerah atau nikmat, tetapi bisa saja Allah sedang menguji kita. Seberapa taatkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika apa yang kita inginkan sudah diberikan? Apakah kita akan lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah, atau malah kita akan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terlena oleh dunia? Hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang berbahagia, kita sedang berbicara mengenai introspeksi diri, yang mana merupakan salah satu cara untuk mengoreksi diri, mengevaluasi diri dari kesalahan-kesalahan yang mungkin telah kita perbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap manusia untuk senantiasa memperhatikan kesalahan dan perbuatan yang telah mereka lakukan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud dalam ayat ini yaitu akhirat. Jadi Pak, Bu, kita harus senantiasa mengoreksi diri, mengevaluasi diri, kesalahan dan perbuatan apa saja yang telah kita lakukan di dunia ini untuk bekal di akhirat kelak. Apabila ada kesalahan yang telah kita lakukan, mari kita perbaiki, mari kita tidak mengulangi kesalahan tersebut untuk bekal kita di akhirat kelak. Jadikanlah sebuah kesalahan itu pembelajaran untuk perbaikan hidup kita. Hadirin rahimakumullah, tidak semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini merupakan anugerah, tetapi bisa jadi nikmat tersebut adalah istidraj. Bagaimana cara kita membedakan nikmat tersebut itu anugerah atau istidraj? Yaitu dengan melihat apakah nikmat tersebut dapat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah menjauhkan kita darinya. Apabila nikmat tersebut dapat menjauhkan kita dari syariat agama, berarti nikmat tersebut merupakan istidraj. Lain halnya ketika nikmat tersebut dapat mendekatkan hubungan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membuat kita menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain, yaitu nikmat tersebut merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Atau mungkin Pak, Bu, kita ini sering merasa bahwa diri kita ini paling istimewa.
kita sering merasa GR kalau bahasa anak mudanya mah. Misal kita berdoa meminta kemudahan rezeki kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya, mudahkanlah rezeki orang tua saya, mudahkanlah rezeki pasangan saya. Nah, padahal yang pada malam itu berdoa tidak hanya kita sendiri, melainkan seluruh keluarga kita berdoa meminta kemudahan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, lalu kita berpikir, kita merasa bahwa ini doa saya nih yang dikabulkan oleh Allah. Allah cepat banget ngabulin doa saya, berarti memang doa saya itu layak dikabulkan. Doa saya itu layak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh merasa seperti itu, Pak, Bu. Lalu bagaimana, Pak, Bu, agar kita tidak merasa bahwa diri kita ini paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, cara mengukur agar kita tidak merasa diri ini paling baik yaitu dengan melihat siapa yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu cirinya yaitu mereka yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib dan tidak pernah melewatkan sholat sunnah. Meskipun hukum sholat sunnah sendiri tidak diwajibkan untuk dilaksanakan, tetapi seseorang yang sudah memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu mengamalkan kebaikan dari sholat sunnah tersebut. Nah, Pak, Bu, predikat itu disebut sebagai al-mu'minun, yaitu seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka memiliki rasa bahagia dan ketenangan dalam dirinya. Apakah hal tersebut sudah ada dalam diri kita, Pak, Bu? Oleh karena itu, marilah kita mengoreksi diri kita, apakah kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau belum. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi. Karena tidak ada kesempurnaan melainkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.